Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yusita Pratiwi dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum syara dan pembagiannya. Di sini saya akan membahas tentang mahkum fih dan mahkum alaih. Yang pertama, mahkum fih. Mahkum fih atau disebut juga dengan perbuatan hukum menurut pengertian dari Abdul Akrim Zaidan adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Orang mukallaf adalah orang yang telah dapat dibebani hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan menurut Muhammad Zahroh, yaitu berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu kaitannya dengan perintah ataupun dengan larangan. Secara tegas juga Zahroh menyebutkan bahwa mahkum fih dapat direalisasikan dalam 5 kategori ketentuan hukum syara, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Lebih lanjut kita membahas tentang mahkum alaih. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pembebanan hukum syara dan juga hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak. Pengertian mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut juga dengan subjek hukumnya. Pembebanan hukum syara. Terdapat 2 syarat dalam pembebanan hukum syara. Yang pertama adalah harus memiliki kesanggupan untuk memahami seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan atas dirinya, yang terdapat dalam nas atau ayat Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Kesanggupan untuk memahami kitab Allah ini pada dasarnya terletak pada akal. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Hukum taklif adalah hukum yang mengandung tuntunan. Hukum taklif itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemampuan untuk menerima taklif ada 2 macam, yaitu ahliyatul wujud. Kemampuan menerima hak dan kewajiban dilihat dari segi kepantasan seseorang diberi hak dan juga kewajiban. Yang kedua, ahliyatul ada, yaitu kecakapan bertindak. Haruslah dilihat dari segi kepantasan seseorang untuk dinilai sah segala ucapan dan perbuatannya, yakni menyangkut pula pertanggungjawaban perbuatan yang dasarnya adalah kecakapan bertindak. Selanjutnya adalah macam-macam ahliyatul wujud. Ahliyatul wujud tadi adalah kemampuan dilihat dari segi kepantasan seseorang diberi hak dan juga kewajibannya. Ahliyatul wujud terbagi menjadi 2, yaitu ahliyatul wujud kurang sempurna dan ahliyatul wujud sempurna. Yang ahliyatul wujud kurang sempurna yaitu tidak utuh. Ia hanya pantas menerima haknya saja, tetapi belum pantas memikul kewajiban. Contoh, janin dalam kandungan ibunya. Yang kedua, ahliyatul wujud sempurna, bukan saja dalam menerima haknya, tetapi juga berkewajiban. Jadi kewajibannya itu juga harus dilaksanakan, bukan hanya haknya. Ini melekat pada diri manusia selama masih hidup. Macam-macam ahliyatul ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali, yang kedua ahliyatul ada kurang sempurna, dan yang ketiga ahliyatul ada sempurna. Yang tidak memiliki ahliyatul ada adalah keadaan manusia dipandang belum atau tidak mempunyai akal, sehingga mereka tidak memiliki kecakapan untuk berbuat. Contohnya adalah orang gila. Yang kedua adalah ahliyatul ada kurang sempurna, yakni telah memiliki kecakapan untuk bertindak,
telah mampu memahami yang baik dan juga yang buruk tetapi masih labil. Yang ketiga adalah ahliyatul ada, sempurna, berkenaan dengan orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Yang terakhir adalah hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak. Dalam usul fiqih, hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak disebut dengan awarid ahliyah. Awarid ahliyah ini terbagi menjadi dua, yaitu bersifat samawiyah dan kasabiyah. Yang bersifat samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia, misalnya gila, tertidur, lupa, sakit, haid, nifas, wafat, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah awarid ahliyah yang bersifat kasabiyah, yakni halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri, misalnya boros, mabuk karena minuman keras, berpergian, lalai, bergurau, bodoh, dan terpaksa. Itulah pembahasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.